Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga staf Tata Usaha SMA Wali Songo Kedunguni. Alhamdulillah pada siang ini kita kembali bisa berkumpul di sini dalam agenda beberapa rapat informasi dan juga diseminasi budaya positif. Salam dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru dan juga karyawan yang pada hari ini dapat hadir untuk memenuhi undangan saya dan juga meluangkan waktu Bapak Ibu untuk bersama-sama kita belajar bersama tentunya untuk memperoleh ilmu dan juga bisa diterapkan di SMA Islam Wali Songo Kedunguni. Nah, pada kesempatan hari ini saya kebetulan sebagai CGP rekognisi Bapak Ibu, jadi calon guru penggerak. Saat ini saya berperan sebagai calon guru penggerak. Nah, jadi saat ini saya ada dua peran. Yang pertama sebagai fasilitator dan juga sebagai CGP rekognisi. Untuk menjadi calon guru penggerak rekognisi syaratnya adalah harus menjadi fasilitator. Jadi saya punya dua peran Bapak Ibu, sebagai murid juga sebagai guru. Nah, saat ini dalam CGP rekognisi saya harus melakukan penyebaran diseminasi budaya positif, menyebarkan dan juga penerapan tentang pengalaman disiplin positif Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kita akan banyak belajar tentang apa itu budaya positif dan kenapa budaya positif Bapak Ibu. Nah, suasana positif akan mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif juga akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga menjadi budaya positif baik murid maupun lingkungannya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada beberapa konsep budaya positif, nanti beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu untuk semuanya yang ada di sini. Yang pertama kita akan belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir restitusi Bapak Ibu. Kita hari ini belajar banyak Bapak Ibu. Ada 50 slide yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga tidak bosan Bapak Ibu semua yang untuk berada di sini. Jadi intinya, ini adalah paradigma baru yang diperoleh dalam pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Dan banyak sekali bagi bagi orang-orang yang mungkin baru mengenal istilah ini atau baru tahu tentang ini, sering mereka menolak, bahkan nggak realistis seperti itu. Tapi monggo hari ini kita buka pikiran kita, minimal kita mau menerima perubahan. Nah, setelah itu kembali ke Bapak Ibu lagi, kita pikirkan apakah ini realistis, apakah ini sesuai. Kembali ke Bapak Ibu semuanya, apakah ini bisa kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, utamanya dalam peran kita sebagai pendidik di SMP Islam Wali Songo Kedunguni Bapak Ibu ya. Kita lanjut nih. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah sering mendengar ini berdiferensiasi, namun pada kenyataannya mungkin masih banyak. Kalaupun ada masih sedikit, banyak yang belum Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang yang menerapkan sesuai kebutuhan siswa kita. Kita bahkan punya beberapa kelas di mana kelas itu ada banyak keanekaragaman masing-masing anak. Ya, contohnya di kelas Umar bin Khattab, kita nggak bisa menyamakan semua kelas di kelas itu dengan pembelajaran yang sama. Contoh pelajaran matematika sendiri mungkin Bapak Ibu ya, nggak bisa saya mengajarkan anak ini dengan Shivana maupun Lydia dengan cara yang sama, dengan soal yang sama pula juga nggak bisa. Dan dalam melakukan asesmen juga nggak bisa juga disamakan. Mereka harus kita sendirikan. Kalau mereka kita ikutkan bersama-sama juga akan kesulitan Bapak Ibu. Nah, itulah fungsi sebagai pendidik kita harus memahami kebutuhan mereka Bapak Ibu. Nah, itu paradigma baru
berdiferensiasi. Ya, nggak apa-apa karena kalau kita baru memahami sekarang, tidak apa-apa, kita mari belajar bersama untuk bisa lebih memahami tentang apa itu berdiferensiasi. Namun pada kesempatan ini kita akan lebih banyak belajar tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang lanjut ke slide berikutnya. Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka Bapak Ibu. Cobalah buka. Jadi Bapak Ibu akan berpasangan dengan sebelahnya. Ya, Bapak Ibu akan berpasangan dengan sebelahnya. Kita akan melakukan kegiatan. Jadi Bapak Ibu bergantian ya, bergantian. Kalau yang satu mengepalkan tangan, yang satu bertugas untuk bagaimana caranya mengambil ataupun membuka kepalan tangan yang ada di sebelahnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengepalkan tangan, bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang harus dilindungi kuat-kuat, sesuatu yang harus dipertahankan Bapak Ibu. Nanti akan bergantian Bapak Ibu juga dengan sebelahnya melakukan hal yang sama Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, mungkin agar mudah, saya akan memberikan kertas ini Bapak Ibu. Silakan tulis sesuatu yang berharga, barang apapun itu yang saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu sangat berharga sekali. Kemudian silakan dilipat dan genggam erat-erat Bapak Ibu. Ya, ini saya bagi kertasnya kepada panjenengan semua. Kita bermain bersama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menulis apapun itu, sesuatu yang sangat berharga saat ini bagi Bapak Ibu semua. Silakan tulis satu. Ya boleh, silakan, boleh dua, silakan. Yang penting itu harus Bapak Ibu pertahankan dengan mata-matian. Ya, harus kenceng. Bebas Pak. Pokoknya saat ini yang berharga bagi panjenengan semua Pak. Boleh. Pokoknya bebas Bu, mau rumah, mau suami, mau apapun bebas, yang penting silakan. Baik, kalau sudah silakan, yang berarti yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri akan berperan sebagai yang mengepalkan tangan, dan yang sebelahnya akan berusaha untuk membuka bagaimana caranya. Ya silakan Bapak Ibu, bagaimana Pak Rian akan memaksa ataupun merayu, mempertahankan diri ya. Bagaimana Pak Rian akan melakukan kepada Pak Jarir untuk bisa membuka kepala tangannya. Silakan, boleh melakukan boleh merayu, boleh diitik-itik, boleh menghadik, boleh memarahi, bahkan boleh memberikan uang untuk menawarkan bahwa itu bisa diambil. Silakan Bapak Ibu lakukan itu. Dipaksa boleh. Yang penting bagaimana caranya coba, apakah Pak Rian contohnya bisa membuka kepala tangannya Pak Jarir, Pak Ustul bisa membuka kepala tangan Pak Alvin, Bu Eni bisa membuka kepala tangan dari Bu Dewi, dan juga Bu Lia bisa membuka kepala tangan dari Bu Mabrura. Coba apakah bisa kita mulai sama-sama? Silakan Bapak Ibu. Pak Rian, Bu Lia silakan merayu. Pak Rian merayu, boleh? Bebas Pak, jangan mau ditarik boleh, dibuka paksa boleh, diminta boleh, diancam boleh, silakan. Udah genjam jangan itu ya Bu. Dibuka Bu, tangannya dibuka, bisa atau diberikan. Maksudnya yang ini diambil paksa Bu. Tangannya juga gantian. Kan gantian Bu, gantian. Gantian. Ya. Ya silakan. Ya, bebas. Diminta kalau boleh, dipaksa kalau boleh. Silakan Bapak Ibu, bisa nggak? Siapa yang bisa? Adakah yang bisa menarik? Bisa nggak? Merayu, memaksa, boleh. Diiming-imingi dengan uang juga boleh. Kalian bawa uang, silakan diiming-imingi. Bisa? Ada yang bisa ya? Adakah yang bisa membuka genggaman tangan? Adakah yang bisa menggenggam
balik Pak Jared bisa membuka kepala tangan Pak Rian. Nanti yang sekarang barangkali Bu Lia, Buma bisa membuka kepala tangannya Bu Lia. Barangkali Pak Alvin bisa membuka kepala tangannya Pak Usnur. Barangkali Pak Toto bisa membuka kepala tangannya Pak Zam. Silakan buka kembali. Bagaimana Bu Dewi bisa membuka kepala tangannya Bu Eni? Bisa? Boleh, menggeliti juga boleh, memaksa juga boleh. Boleh. Ya, apakah ada yang berhasil membuka? Baik, tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada yang bisa Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, sesungguhnya siapakah yang memegang kontrol kepala tangan kita? Diri kita sendiri. Nah, sekarang mungkin saya bisa boleh berbagi Bapak Ibu, satu orang saja mungkin yang bisa menyampaikan kenapa tidak mau membuka kepala tangannya. Apa alasannya Bapak Ibu? Siapa yang mau berani untuk? Baik Pak Jadi, silakan Pak Jadi, kenapa? Kalau menurut saya, kenapa saya mempertahankan, karena ini kan sesuai dengan instruksi tadi ya. Karena hal yang penting, jadi karena sesuatu itu penting, maka saya pertahankan ya. Jadi kendalinya dari saya dan saya mempertahankan semampu saya, sekuat saya Bu, seperti itu Bu. Terima kasih jawaban yang bagus, betul sekali Bapak Ibu ya, bahwa jawabannya tentu dari kita sendiri yang bisa membuka ataupun menutup. Jadi orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita ya, karena kita mau membuka atau mau tutup tentunya sesuai dengan kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, hari ini sudah ramai. Nah, sekarang kita ini Bapak Ibu, nah selama ini kita mengenal beberapa ini miskonsepsi tentang tentang makna dari kontrol Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa seorang guru bisa mengontrol murid Bapak Ibu, ya enggak? Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid, ya enggak? Kalau murid itu mau kalau murid tidak mau melakukan, kita juga nggak bisa memaksa. Nah, kok jikapun murid saat ini mau melakukan apa yang kita lakukan, karena mereka mengizinkan dirinya untuk bisa dikontrol Bapak Ibu saat ini, karena mungkin mereka punya rasa takut dengan guru ataupun takut kemudian kalau dia harus mendapatkan konsekuensi lain. Itu Bapak Ibu yang pertama. Nah yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermartabat. Jadi penguatan positif atau bujukan ya Bapak Ibu, itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi dalam waktu tertentu, kalau kita setiap hari harus membujuk anak dalam waktu tertentu, ada waktunya anak itu untuk mencoba tidak mau menerima bujukan kita, ada seperti itu. Nah kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah selama ini kalau justru dengan menggunakan kritik, rasa bersalah itu semakin semakin besar dalam diri anak. Anak tersebut malah merasa bahwa diri saya tidak berharga, diri saya tidak berguna, seperti itu kalau kita menggunakan kritik terhadap anak-anak kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi perilaku untuk memaksa ini pun tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin saat ini seperti kita kadang memaksa, contohnya si Fana seperti itu ya. Nah mungkin dalam waktu jangka panjang dia tidak akan terus mau untuk dipaksa oleh orang dewasa Bapak Ibu. Seperti itu terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah semacam itu ya. Kita kutip dari bukunya Stephen R. Covey, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan teori stimulus respon dan juga teori kontrol, ya. Realitas bahwa kebutuhan kita sama. Nah,
Tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada kenyataannya setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Contohnya mungkin di sini saya melihat Butias seperti orang yang seperti ini, tetapi Pak Wabin akan melihat Butias dengan cara yang berbeda pula. Itu ya, seperti itu. Terus dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi semua perilaku anak-anak kita yang di sekolah ini pasti ada tujuan. Pasti itu Bapak Ibu. Nah, dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol kita, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, dalam stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Pokoknya saya menang, dia kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah Bapak Ibu. Jadi semuanya kita dari sisi positif. Nah, kita masuk ke sini. Disiplin positif. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas betul di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini mungkin yang nanti awal saya mengikuti kegiatan ini ramai Bapak Ibu, karena kalau bagaimana membayangkan tidak ada hukuman dalam sebuah sekolah, bagaimana kita akan bisa mengkondisikan dengan jumlah siswa yang banyak. Tetapi ketika kita pikir mendalami semakin mengikuti kegiatan ini, difikirkan ternyata benar ada benarnya, karena saya sudah mengikuti Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru mendengar istilah seperti ini, ya tentunya saya maklumi juga bahwa oh ini nggak bisa ini Bu, nggak bisa ini Bu. Silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita ikuti lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini disiplin berasal dari kata disklipina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Itu Bapak Ibu yang ada di budaya positif Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan mengetahui apa itu nilai-nilai kebajikan universal dan juga motivasi intrinsik. Nah, kita ini adalah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal karena di situ mengandung banyak nilai-nilai yang baik ya, ada beriman bertakwa, kemudian mandiri, kreatif, benar kritis, kemudian ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, dan masih banyak yang lainnya. Intinya bahwa nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang baik Bapak Ibu yang perlu dikembangkan oleh setiap individu Bapak Ibu. Nah, itu adalah tujuan kita dalam nanti setelah kegiatan diseminasi hari ini. Kita sekarang menuju kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu. Terkadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian, hadiah, dorongan, atau menghindari ketidaknyamanan? Adakah di sini yang mau berbagi Bapak Ibu? Selama ini mungkin Bapak Ibu masuk kelas 4 waktu atau berangkat sampai di sekolah pagi
apakah nilai-nilai yang selama ini Bapak Ibu yakini, apakah karena pekewo dengan mungkin dengan teman-teman yang lain, ataukah itu benar-benar tanggung jawab saya Bapak Ibu? Kita di sini sharing aja apa yang selama ini mendasari Bapak Ibu bisa disampaikan di sini. Bu Tias, boleh. Terima kasih. Saya akan berbagi sedikit terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya, mengapa kita melakukan sesuatu dan apa yang kita harapkan dari yang kita lakukan tersebut. Sejauh ini memang karena saya manusia biasa, jadi saya terkadang melakukan sesuatu memang tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu juga. Jadi ingin dipandang, wah contohnya berangkat pagi, pingin tugasnya telah diselesaikan, dia dapat diberikan tanggung jawab, akhirnya akan mendapat pujian. Seringkali saya merasa seperti itu. Tapi sejauh berhubungan dengan murid, ternyata berbeda lagi pola dan konsepnya. Ternyata apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi seperti itu, masih seputar itu, masih memang pingin dikasih reward, mau dikasih pujian dan sebagainya. Itu Bu. Terima kasih Bu Tias yang sudah berbagi di sini ya. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu, betul sekali, saya juga masih manusia biasa juga yang punya motivasi seperti itu. Tidak apa-apa ya kan. Kalau kita apa yang kita lakukan selama ini pasti punya dorongan ya, entah itu untuk ingin mendapatkan pujian atau entah itu mendapatkan imbalan ataupun penghargaan ya. Tetapi di antara ini ya kadang-kadang kita juga punya sisi di mana oh ya saya tanggung jawab, saya harus berangkat pagi, saya tanggung jawab, saya juga harus mengajar tepat waktu seperti itu. Nah di sini ada 3 yang mendasari perilaku kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kadang-kadang kita mungkin saat ini masih ada ya sekolah kita menerapkan mungkin harus pengurangan pinjol karena seperti itu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan karena belum ada motivasi yang ketiga Pak. Ini yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita jadi nomor 3 ya nggak ngaruh juga mau kasih reward atau enggak. Tapi ya kembali lagi saya pun juga belum bisa sepenuhnya melaksanakan. Tapi ya kita mencoba untuk memulai hal-hal yang menjadi dasar kita dalam melakukan sesuatu Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan memikirkan sebuah peristiwa ini Bapak Ibu ya. Nanti juga ada yang berbagi nih seperti biasa. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda ya, menghargai nilai-nilai sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda saat ini? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi tadi atau bahkan ketiga-tiganya? Adakah yang mau berbagi Bapak Ibu saat ini? Nah, siapa Bapak Ibu yang mau berbagi? Pak Anies? Apa? Oh, ngobrol. Oh, boleh wes yang keras. Ya, itu pendapat. Berarti yang manakah yang keluar dari ketiga itu ya? Ya, betul. Saya melihatnya maksudnya masih di level yang itu Bu. Di level yang ke ditegur. Ditegur ya. Mungkin masih takut untuk ditegur seperti itu ya, karena kan kita kan punya atasan ya. Jadi masih ada kata-kata seperti itu. Jadi belum ada kesadaran diri mungkin seperti itu. Ya, walaupun tingginya ya ingin menyatakan diri itu, tapi masih di level yang itu. Iya, terima kasih Bu Mabrur. Tidak apa-apa, kita tepuk tangan dulu biar betul sekali
sekali Bapak Ibu, tidak apa-apa kalau memang saat ini motivasi kita hanya memang karena menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau saya belum mengajar mungkin atasan saya akan menghampiri saya ataupun juga akan mengingatkan saya seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena kita ya sama juga ya, kita masih berproses sehingga ya banyak sekali motivasi-motivasi yang mungkin mendasari kita. Tapi yang pasti ya mungkin terkadang juga Bapak Ibu masih punya sesuatu yang bahwa saya ketika masuk kelas saya menghargai waktu dan saya juga menghargai diri sendiri sebagai teladan. Murid-murid saya juga akan menilai saya bahwa ketika pembelajaran tepat waktu, wah itu Bu Map selalu masuk tepat waktu. Ya, akhirnya akan dihargai juga oleh anak-anak di kelas kita Bapak Ibu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, ada lagi kasus Bapak Ibu nih, hukuman dan penghargaan. Ini kita kelas guru matematika ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Terus pada saat guru matematikanya Pak Seno, jadi Pak Arya ini ya, menanyakan pertanyaan ke Iva, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa Bapak Ibu ya, melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa pertanyaannya ini? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kayaknya Pak Toto mau berbagi ini, jawab pertama ini. Boleh Pak Toto? Oke. Terima kasih. Iya. Untuk pendapat saya dari tindakan ini saya tidak setuju dengan Pak Seno. Karena pada waktu itu saya sering ya dalam mengajar itu banyak teman-temannya itu menertawakan. Seharusnya Pak Seno itu menenangkan guru kelas. Saya sering sekali menenangkan kelasnya itu biar tenang, karena kalau diteruskan dari Pak Seno ini jelas kelas tidak akan berjalan dengan baik. Ini saya sendiri sering mengalami itu, karena pada waktu tanya semuanya saya apalagi anak sini. Guru berangkat anak SMP Wali Songo ini kalau kita berangkat mengajar gasi aja malah ditentang. Ini nyata. Saya lupa loh gurunya lain belum masuk. Apalagi seperti ini sering sekali. Saya sering sekali menenangkan kamu tidak usah menghina, kamu sendiri belum sempurna, kita masih itu yang sering saya lakukan. Nah ini kebetulan di Wali Songo juga begitu. Wah ini kejadian nyata. Pak Toto, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Pak Toto? Tadi Iva di depan itu Pak Toto. Sebetulnya itu adalah konsekuensi. Tapi pada saat itu seharusnya tidak dilakukan oleh Pak Seno. Oh iya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Toto ya. Ini benar-benar berasal dari pengalaman Pak Toto ya. Nah kita lihat apakah sih sebenarnya hukuman ataupun konsekuensi ya Bapak Ibu ya yang selama ini kita tahu. Nah ini ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah di sini nanti titik beratnya adalah kita mau ke restitusi. Apa itu restitusi? Nah kita sebelum ke restitusi kita mungkin akan membahas dulu ke hukuman maupun konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya menyakitkan untuk anak tersebut, malu atau dia merasa malu yang sangat besar ya, tidak nyaman untuk jangka panjang. Terkadang apa yang dilakukan guru tadi akan diingat sampai dengan sekarang. Ya, pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami sesuatu yang pernah diterima di waktu Bapak Ibu sekolah SD sampai sekarang pun masih diingat. Terus bersifat tidak terencana, tiba-tiba saat itu juga kadang-kadang kita menghukum anak itu ya saat itu juga mau ngapain anak-anak seperti itu. Terus, nah biasanya hukuman itu diucapkan dengan kata-kata peraturannya adalah kamu harus dan sebagainya. Nah sehingga anak-anak itu akan membenci terhadap peraturan. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya akibat dari konsekuensi yang atau akibat dari perbuatan yang dilakukan. Terus tidak nyaman hanya untuk jangka panjang, dia nggak begitu malu ataupun dia nggak terlalu kecewa dengan konsekuensi yang dihadapi. Terus murid
Kemudian dibuat tidak nyaman, tapi bukan itu ya, istilahnya bukan kecewa terlalu panjang. Dan terencana, biasanya konsekuensi sudah kita sepakati bersama antara guru dengan murid. Kalau hukuman satu arah, kita yang menentukan seperti itu. Nah, terus biasanya dalam konsekuensi kita ucapkan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, seperti itu. Nah, sehingga yang berikutnya, murid atau anak menghormati peraturan. Nah, sementara di sini ya ada konsekuensi, ada hukuman juga Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan restitusi? Ini adalah restitusi Bapak Ibu. Ya, saya sih sudah coba menerapkan beberapa kali, tapi ya belum maksimal Bapak Ibu. Masih mencoba saja. Restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, jadi kalau ini menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang Bapak Ibu. Murid akan belajar bertanggung jawab. Terus, nah bahasanya, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain sehingga mendorong disiplin positif ini yang nanti akan kita kita implikasikan Bapak Ibu ya di SMP Wali Songo. Semoga bisa Bapak Ibu dengan kita bareng-bareng mengerti seperti itu. Ya, amin. Nah, sekarang kita bareng-bareng untuk menebak apakah ini sebuah konsekuensi ataukah ini sebuah hukuman Bapak Ibu. Nah, ini apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu itu memang harus terjadi karena sudah didasari dengan kesepakatan. Pak Adib, konsekuensi Bapak Ibu bagaimana? Mau tentang hukuman kita coba ya. Konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu itu harus menyakitkan, harus terjadi. Kadang malu. Kalau mencatat, mungkin anak-anak yang lain nggak akan tahu. Karena kan hanya interaksi antara guru dengan yang anak yang membuat kesalahan seperti itu. Ya, oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, jelas Pak ya. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali, tidak menggunakan masker, jelas Pak ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Belum pernah kita lakukan ya? Karena dia juga malu lah ya, seharian nggak pakai sepatu, akhirnya dia malu dilihat oleh teman-temannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, tetapi kalau kejadian seperti ini, Bu Fasa ada anak yang tidak memakai seragam olahraga, kemudian Bu Fasa meminta anak tersebut lari sebanyak 5 kali di halaman sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi Bu? Kenapa tidak hukuman? Ya, karena olahraga sehingga memang itu pantas dilakukan. Ya, betul, kesepakatan Bu ini betul. Ini sudah paham Bapak Ibu semua. Pintar ya. Ini sepakat ya. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan terus bergantung pada penghargaan tersebut. Memang sih Bapak Ibu ya. Ya, ada caranya Bapak Ibu berarti untuk kita melakukan penghargaan di dalam kelas. Baik, pertanyaan bagus Pak, nanti kita setelah ini bisa memberikan. Penghargaan tidak efektif. Nih, jika saya mengharapkan satu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Tuh ya. Terus kemudian dihukum merusak hubungan Bapak Ibu ya. Ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah,
Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan juga mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan ya akhirnya akan berhenti mencoba Bapak Ibu. Dan yang terakhir, penghargaan itu menghukum, ya. Berarti penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya sistem ranking mungkin Bapak Ibu ya. Mereka yang mendapat ranking kedua juga akan merasa paling dihukum. Saya kalah dari teman saya. Terus jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Itu Bapak Ibu. Nah, seperti Pak Garis bilang, bagaimana cara memberikan penghargaan? Karena tanpa penghargaan juga nggak bisa Pak ya, anak tidak bersemangat. Nah, mungkin kita bisa menceritakan latar belakangnya, kenapa atau poin-poin sebelumnya. Contoh-contoh, saya memberikan contoh Dava mungkin kemarin mendapat penghargaan siswa teladan mungkin di SMP Wali Songo, tapi ada runtutannya. Kenapa kok si Dava ini kemudian menjadi siswa teladan? Satu, Dava mungkin ketika pelajaran selalu aktif, kemudian ketika kegiatan sekolah juga aktif, berangkatnya pagi terus dan sebagainya, dia selalu aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi diceritakan Bapak Ibu latar belakangnya, nggak kemudian mak betul langsung juara 1, juara 2, juara 3. Kecuali kalau lomba Agustusan karena kita alami bareng-bareng, jadi nggak masalah, mereka tahu semua bahwa kalau menang seperti ini, kalah seperti ini Bapak Ibu. Yaitu monggo nanti kita analisa bareng kaitan dengan penghargaan Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu. Jawablah pertanyaan berikut ini sedikit. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Berarti untuk apa itu berarti? Menjaga diri. Keselamatan, betul Pak, dan keselamatan. Jadi ya selamat berarti kan Pak, selamat dari kejaran polisi. Saya sudah tidak ada polisi, pakainya jadi kita takut pakai drone. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa ini Bapak Ibu? Kebersihan, kesehatan, kalau kesehatan ya. Nah, ini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang nanti kita sebut sebagai keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu tahu makna dari peraturannya, karena mereka menyadari bahwa kalau berkendara harus memakai helm agar selamat. Sama juga dengan yang ada di sekolah kita. Jadi peraturan itu juga harusnya memiliki makna, tidak hanya sebuah peraturan tertulis tanpa disepakati bersama dan tanpa mereka tahu prosesnya, sehingga peraturan hanya sebuah peraturan tanpa diyakini oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, jenis-jenisnya seperti ini. Nah, jadi kayak Bapak Ibu kemarin membuat, saya lihat beberapa kelas itu. Nah, ini, jadi kayak kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya yang tebal Bapak Ibu ya, yang ini ya. Terus dilarang mengganggu, saling menghormati. Jadi ini. Terus luas, maknanya luas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati. Pokoknya ini menghormati orang itu sudah luas sekali, ini sudah mencakup. Jadi kalau kesepakatan kelas mesti menghormati orang lain, ya. Belajar berjalan di kelas dan koridor keamanan, keselamatan. Ini adalah nilai-nilai keyakinan kelas Bapak Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu buat, mungkin ya beberapa kelas sudah membuat. Dan saya sudah lihat di kelas 7 itu sudah ada beberapa kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, jadi perlu ada prosedurnya. Jadi bareng-bareng curah pendapat. Ya, Bapak Ibu sudah lakukan itu, saya yakin. Bapak Ibu wali kelas sudah melakukan curah pendapat di kelas masing-masing ya. Apa ini yang harus kita sepakati bersama di kelas kita? Dan saya sudah lihat tertempel di dinding gitu, mencatat semua masukan, kemudian menyusun keyakinan, meninjau ulang, dan yang terakhir adalah menempelkan di dinding kelas agar bisa dibaca oleh seluruh siswa. Nah, yang kelas 7 sudah melakukan. Nanti semoga bisa diikuti oleh kelas yang lain. Ya. Nah, jadi intinya keyakinan kelas itu mengubah dari kalimat negatif menjadi positif. Jadi kata-kata jangan kita hilangkan menjadi bentuk yang positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Itu adalah jenis-jenis keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini hal baru juga untuk kita. Kalau sekolahan yang sudah memiliki
guru penggerak yang mungkin sudah ada di beberapa kelasnya atau bahkan di sekolahnya, sudah mulai masuk ke sekolahnya. Nah kalau kita berarti iki sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Nah kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang mendasari tentang kita ini. Contoh, Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa Bapak Ibu kira-kira? Siapa yang mau berbagi? Pak Abin membayangkan Pak Abin menjadi Bu Ambar, Pak Abin. Kira-kira kenapa Pak Abin? Apa yang Pak Abin lakukan untuk kemudian ini mengatasi tentang Doni? Berdiri Pak Abin? Gitu Pak. Iya, terima kasih. Untuk apa yang dilakukan oleh Doni mungkin sebuah kadang sebuah keinginan biar terkenal ada, kemudian dianggap saya itu pemberani, saya itu yang paling gagah dan yang paling kuat sendiri. Kadang seperti itu. Ya kalau misalnya ada kemudian juga yang paling kecil adalah nggak punya uang, jadi minta sama teman-temannya seperti itu. Nah, makanya si Doni meminta bekal dari teman-teman si yang lain. Terima kasih Daca mungkin. Jawabannya luar biasa, betul sekali. Apa Pak Abin mungkin melakukan konfirmasi kepada Doni dan ternyata benar juga ya. Ada kemungkinan tadi nggak punya uang, ada kemungkinan juga dia butuh untuk diakui teman yang lain atau butuh perhatian dan sebagainya. Nah itu adalah keputusan, ada salah satu kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi mungkin Bapak Ibu seperti itu. Sama juga yang akan kita bahas di sini. Nah sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu lebih dari satu kebutuhan dasar kita, bertahan hidup ya, kesehatan, rumah, makanan tadi nggak punya uang, kemudian rasa diterima tadi juga Pak Abri menyampaikan biar diterima teman-temannya ya, kemudian penguasaan biar diakui teman-temannya, itu juga kebutuhan penguasaan, itu disebutkan semua oleh Pak Abin tadi. Ya. Terus kebebasan ya, dia bebas untuk melakukan ya, bergerak, suka mencoba-coba. Terus kesenangan ya, mencari kesenangan. Bisa jadi hanya untuk sekedar iseng mencari kesenangan jahil, itu adalah keputusan dasar. Nah sekarang kita masuk ke sini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu berada saat ini berada di posisi mana ini Bapak Ibu ya? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Ini Bapak Ibu ya. Jadi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Hasilnya murid merasa marah dan dendam, biasanya gitu Bapak Ibu. Nanti akan ada Bapak Ibu pulang sekolah mungkin bisa jadi dihadang di jalan, bisa jadi karena sering dihukum seperti itu. Terus kemudian pembuat merasa bersalah, guru yang ini biasanya tipikalnya kalau dalam kelas menunggu suasana hening. Setelah hening nanti kita memberikan semacam perkataan agar bagaimana murid-murid kita sadar menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka salah seperti itu. Kalau teman ini guru pada posisi ini ya akrab, kemudian ya seperti biasa kita seperti teman seperti itu. Kalau pemantau ya kayak Bapak Ibu itu memantau murid-murid kita, melakukan apakah mereka menyepakati kesepakatan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah ini Bapak Ibu posisi di mana guru itu berbuat dengan muridnya, mengusulkan agar murid itu menjadi bertanggung jawab dan memberikan bagaimana murid itu bisa memberikan solusi dengan permasalahan yang dialami. Sekarang posisi Bapak Ibu di mana ini Bapak Ibu? Ya, boleh berbagi, tidak ada satu Pak Kalis berbagi ya, tadi belum berbagi ke. Ya. Sementara ini ada di posisi mana ini? Kalau saya posisi kelima itu di 5-5-nya Bu. Yang paling dominan di penghukuman karena saya sebagai guru BK di sekolah sini jadi sering memberikan hukuman kepada anak yang mungkin tidak menaati peraturan atau mungkin tidak disiplin
tidak bertanggung jawab juga tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ina. Terus juga apa ya? Ya yang lainnya Bu, ya. Yang paling dominan penghukuman, yang paling kedua itu pemantauan, karena saya selalu memantau anak-anak yang salah gitu. Kemudian saya juga sebagai teman curhat bagi mereka anak-anak yang punya masalah. Tapi ini kan kalau untuk teman saya lebih cenderung ke asas kerahasiaan Bu ya. Jadi konseling, jadi Bapak Ibu guru nggak perlu tahu juga. Ya. Saya juga merasa bagi anak-anak atau siswa sini itu dia itu objek salah Bu. Anak-anak itu objek salah dari saya gitu loh. Mereka itu objeknya salah. Jadi saya itu sebagai kayak Ya kalau benar. iya, saya itu selalu benar. Seperti jaksa. Seperti kata pernah itu anak-anak juga bilang saya itu polisi sekolah gitu Bu. Nah, jadi mereka itu selalu salah, saya itu selalu benar gitu. Kemudian kalau manajer itu paling hanya di lingkup sekolah, kelas saja Bu sebagai wali kelas. Ya, itu. Terima kasih Bu ya. Pak Arif berada di 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Nah ini nanti kan ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi atau cukup satu ya? Cukup satu ya. Terima kasih. Tadi memang kita ya masih berada di lingkup ini semua Bapak Ibu ya. Sering malah mungkin ya penghukum ya iya, pembuat merasa bersalah ya masih kita lakukan. Teman bahkan ya memantau dan manajer. Nah harapannya nanti kita akan ke posisi manajer, di mana kita nanti ketika ada masalah tidak disalahkan, tetapi kita bagaimana mencari sesuatu agar anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Nah biasanya kan kalau contoh dulu ya kita pernah melakukan ada anak yang memecahkan kaca jendela. Kalau kita kan langsung ganti kamu silakan itu membeli kaca untuk bisa dipasang. Nah, tetapi kalau untuk di posisi manajer tidak lagi seperti itu. Nanti kita biarkan itu muncul dari anak sendiri. Bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan dengan perbuatan yang sudah kamu perbuat seperti itu, Bapak Ibu, terkait dengan 5 posisi kontrol guru ya. Nah jadi sebenarnya ini kalau siswa terlambat, penghukum kan biasanya suruh ngepel, suruh membersihkan kamar mandi, lari dan sebagainya. Ketika kita di posisi pembuat merasa bersalah ya seperti ini biasanya. Berapa kali harus saya bilang, kenapa masih saja terlambat? Kamu mengecewakan saya. Kadang gini Pak Kanis ya, masih ya. Saya juga gitu Pak. Terus ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan ulangi lagi. Sering juga Bapak Ibu ya. Sering. Masih tetap kalau itu. Masih tetap. Ayo. Tadi apa tadi? Pemantau ya, kamu sudah melanggar aturan sekolah ini, kamu tahu kan konsekuensinya, itu juga sering kita lakukan selama ini mungkin. Nah memang yang jarang kita lakukan adalah ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Agak sulit Bapak Ibu, tetapi ya nggak apa-apa kita coba. Meskipun nggak saklek Bapak Ibu dan restitusi nanti nggak harus diselesaikan di tempat juga, pasti akan menyita banyak waktu pas kita jalan atau kita di halaman bertemu anak seperti itu. Nah kita masuk di materi terakhir nih Bapak Ibu ya, di segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu ini intinya harapannya seluruh guru bisa menerapkan ini kepada anak-anak yang mungkin bermasalah di kelasnya masing-masing. Nah, jadi perlu seperti ini Bapak Ibu ya, ini bertanggung jawab. Terus ini ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan anak untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan. Jadi solusi itu muncul dari anak sendiri ya. Ya, kebiasaan kita selama ini, nah tadi yang saya bilang, ketika ada orang yang berlaku salah pada kita langsung memaafkan atau bahkan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk fokus pada kesalahan dari mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Ya, kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Ya, membuat kondisi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Ini Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah ini mungkin biar Bapak Ibu ini
paham tentang segitiga revolusi, kita tonton video ini Bapak Ibu. Ini video dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Salam dan bahagia guru dan bapak guru yang video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter itu. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa adanya revisi? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang turut sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai hal lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Itu ya Bapak Ibu ya, gambaran sedikit tentang penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Agak sulit sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa, nggak harus mengikuti alur ini. Ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Ya yang penting intinya tidak menghukum ataupun memberikan konsekuensi, hanya kita mengarahkan mereka untuk mencari solusi. Seperti itu aja Bapak Ibu ya. Lalu kita keyakinan kelas benar Pak? Yang sudah pada waktu kegiatan tahun ajaran baru Pak Zah, kemudian wali kelas bercurah pendapat dengan teman-teman, dengan anak-anak didiknya. Ayo Cah, kita mau apa yang kita sepakati di kelas ini, seperti itu. Ya, kesepakatan kelas. Nah, kemudian kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Kadang-kadang sementara ini kesepakatan kelas yang ada di kelas 7 seperti apa Bu? Kemarin itu di kelasnya apa Bu? Foto videonya terlihat nomor 1. Kalau misalkan makan di kelas, Bahasanya bagaimana? Jika makan di kelas, denda gitu. Nah, ini kan ya, itu kan punya hubungan kesepakatan kelas. Nah, kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi mungkin apa ya, saling menghormati atau apa tadi ya, itu. Jadi nggak muncul lagi kata-kata dilarang seperti itu. Kalau keyakinan kelas, sementara ini yang berada di sekolah kita kesepakatan kelas ya, tapi nggak apa-apa, kita arahkan nanti untuk sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, untuk ini ya Bapak Ibu ya, tadi beberapa pernyataan yang disampaikan untuk bahasannya Bapak Ibu ketika ada anak-anak yang bermasalah mungkin kan dengan bahasa seperti ini. Nggak apa-apa berbuat salah itu, tidak masalah, nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Terus jadi Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Terus apa yang sedang kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini adalah bahasa untuk menstabilkan identitas ya, pertama kali mungkin. Yang kedua ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi loh. Kamu pasti punya alasan kan untuk kenapa melakukan ini. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dalam kita mengajak ngobrol anak-anak kita. Santai aja Bapak Ibu, seperti itu. Dan yang terakhir ini, apa yang kita percayai sebagai satu keluarga di SMP Wali Songo, seperti itu. Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas kita, mungkin seperti itu. Apa bayangan tentang kelas kita yang ideal dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi ini adalah berkaitan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Dan kalau diterapkan nampaknya juga bagus juga. Kemarin saya sempat menerapkan juga dengan anak-anak kelas 9 yang pernah curhat ya. Ya sedikit demi sedikit mereka memunculkan solusi dari mereka sendiri Bapak Ibu. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan ini diseminasi budaya positif. Yang terakhir seperti biasa refleksi Bapak Ibu ya. Kita berefleksi sebentar saja. Mungkin 1 atau 2 orang bisa berbagi di sini. Apa yang menurut Bapak Ibu paling menarik dari pembelajaran hari ini? Atau apa perasaan Bapak Ibu boleh? Kemudian hal yang Bapak Ibu dapatkan juga boleh, ataupun hal yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah ini juga bisa, dan boleh berbicara apapun yang Bapak Ibu kehendaki. Bapak Ibu berbagi 2 orang, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini, diwakili oleh salah satu sini, boleh sana boleh. Nah, boleh berbagi. Kok begini atau Pak ini Bu? Untuk refleksi bagi diri saya sendiri terkait dengan diseminasi yang disampaikan Ibu Inayah, yaitu yang pertama, saya menjadi tahu tentang perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan yang ada di kelas, karena yang saat ini saya lakukan, yang tadinya saya kira sebuah kesepakatan kelas, ternyata itu sebuah peraturan. Nah, begitu saya masih bunyinya dilarang berkata-kata kasar. Nah, harusnya kata-kata itu tidak lagi digunakan dalam sebuah kesepakatan kelas. Kemudian dari materi tadi saya juga bisa belajar tentang bagaimana membudayakan tentang budaya positif, baik itu untuk diri saya sendiri maupun dengan siswa-siswi saya sendiri. Semoga bisa dipraktekkan bersama. Ya, terima kasih beliau untuk refleksinya ya tadi, mengerti tentang kesepakatan dan keyakinan kelas, kemudian bagaimana nanti mengimplementasikan budaya positif yang diperoleh hari ini meskipun secara perlahan. Nah, satu lagi Bapak Ibu dari sebelah sana, boleh, Bu Atik boleh, Bu Eni juga bisa, Bu Dewi, Pak Ria.
Kemudian kan tadi sudah. Terima kasih kesempatannya teman-teman. Terima kasih hadir. Untuk refleksi dari presentasi yang disampaikan Bu Naya ini sangat-sangat menginformasi sekali ya, berarti inspirasi sekaligus menambah wawasan, karena saya juga termasuk guru yang baru, mendapatkan informasi-informasi tersebut sangat-sangat bermanfaat menurut saya, sehingga ada banyak sekali yang mungkin saya terapkan beberapa tahun yang lalu atau sampai sekarang ini. Oh ternyata kok seperti itu, mungkin ada yang salah, sehingga mendapatkan wawasan untuk kedepannya. Mungkin siapa tahu bisa saya rubah secara perlahan, menerapkan seperti itu. Menurut saya sangat bagus dan sangat menginspirasi. Semoga tidak lupa setelah acara ini ya. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berefleksi, karena saya juga tahu refleksi juga di pendidikan guru penggerak. Ketika kita sudah memperoleh apapun itu, kita tuliskan melalui refleksi. Dari refleksi tadi kita akhirnya ingat ataupun kita bisa memaknai apa yang kita peroleh hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini sudah menyediakan waktu, bahkan juga Bapak Ibu sudah bersedia untuk aktif bersama, berdiskusi bersama untuk tadi untuk belajar lebih luas tentang budaya positif, Bapak Ibu ya. Pada intinya karena ini hal yang baru, mungkin hal yang masih asing juga untuk Bapak Ibu semua. Yang penting prinsip kita hari ini adalah untuk bisa membuka pikiran kita, untuk bisa menerima perubahan, karena saat ini perubahan-perubahan begitu banyak sekali. Kalau kita tidak mengikuti pasti akan ketinggalan. Demikian dari saya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih, dan semoga ini bisa kita implementasikan di SMP Islam Songo Kedunguri untuk menjadi pendidikan yang lebih baik. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.